Ada vitamin B, E, dan kalsium. Isinya tuh apa? Nutrisinya pasti. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Rahayu. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas kita bergantung pada sistem komputer. Mulai dari belajar online, transaksi keuangan, hingga layanan kesehatan. Ya. Apakah sistem tersebut bisa dipercaya dan aman? Disinilah peran sistem dependability and security menjadi sangat penting. Materi ini akan membahas mengapa sebuah sistem harus andal, aman, dan dapat diandalkan oleh penggunanya. Pengertian sistem dependability and security. Sistem dependability adalah kemampuan sistem untuk memberi layanan yang dapat dipercaya, konsisten, dan berfungsi dengan benar dalam kondisi normal maupun tidak normal. Sedangkan sistem security berfokus pada perlindungan sistem dari ancaman seperti serangan cyber, pencurian data, dan akses tidak sah. Keduanya saling berkaitan. Sistem yang aman belum tentu andal. Sistem yang andal tetapi tidak aman juga berisiko tinggi. Karena itu, dependability dan security harus berjalan bersama. Aspek utama sistem dependability. Nah, kita akan membahas beberapa aspek utama dalam sistem dependability. Yaitu sistem dependability biasanya mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada reliability atau yang disebut dengan keandalan. Sistem dapat berjalan tanpa gagal dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada availability atau yang disebut dengan ketersediaan. Sistem selalu siap digunakan ketika dibutuhkan. Yang ketiga ada safety atau keamanan operasional. Sistem tidak membahayakan pengguna atau lingkungan. Yang keempat ada maintainability atau yang disebut dengan kemudahan perawatan. Ini mau nulis aja kalau kita. Sementara itu, security menekan pada confidentiality atau yang disebut dengan data tidak bocor. Integrity, yaitu data tidak diubah sembarangan. Authentication and authorization, yaitu akses sesuai hak pengguna. Baiklah, ini contoh penerapan sistem dependability and security. Contoh yang pertama yaitu ada sistem perbankan online. Aplikasi mobile banking harus selalu bisa diakses atau yang disebut dengan availability. Yang kedua, menghitung saldo dengan benar atau yang disebut dengan reliability. Yang ketiga, mengamankan data nasabah dengan enkripsi atau yang disebut dengan security. Jika sistem sering error atau data nasabah bocor, maka kepercayaan pengguna akan hilang. Contoh yang kedua ada sistem e-learning kampus. Sistem e-learning harus tetap berjalan saat ujian online, menyimpan nilai mahasiswa dengan benar, melindungi akun dari peretasan,
Tanpa dependability dan security, proses belajar bisa terganggu, dan data akademik berisiko disalahgunakan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih sistem yang andal belum tentu aman, dan sistem yang aman belum tentu andal? Jawabannya karena keandalan berfokus pada fungsi dan kestabilan sistem, sedangkan keamanan berfokus pada perlindungan dari ancaman. Sistem bisa berjalan stabil tetapi rentan diretas, atau sangat aman tetapi sering tidak bisa diakses. Oleh sebab itu, keduanya harus dirancang secara seimbang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem dependability and security adalah fondasi utama dalam pengembangan sistem modern. Sistem yang baik harus andal, tersedia, aman, dan dapat dipercaya. Tanpa dependability dan security, teknologi justru bisa menjadi sumber resiko. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami pentingnya sistem yang tidak hanya canggih, tapi juga aman dan dapat diandalkan. Terima kasih, saya Sri Rahayu.